Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fluida dinamis. Kelompok kami terdiri dari Apipa Bunga Putri, Maharani Sopiani, saya sendiri, dan Nabila Sapa Aulia. Berikut saya akan menjelaskan tentang konsep fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida, yaitu bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Fluida dinamis sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak kompresibel. Dan apabila diberi tekanan, maka volumenya tidak akan pernah berubah. Yang kedua yaitu fluida dinamis. Yang kedua adalah tidak mengalami gesekan pada saat mengalir. Gesekan fluida dinamis ini dengan dinding bisa diabaikan. Yang ketiga yaitu aliran stasioner dari fluida dinamis di setiap paket fluida dinamis memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau bisa juga disebut dengan pusaran. Yang keempat yaitu aliran dari fluida dinamis tunak dan tidak memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Ada juga beberapa jenis dari fluida dinamis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aliran lurus atau laminer, yaitu aliran fluida mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus, dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminer dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Berikutnya ada aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Adapun konsep fluida dinamis pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik. Pada penerapan ini kita akan memanfaatkan hukum Pascal yang diaplikasikan pada dongkrak hidrolik. Dongkrak ini menggunakan bejana berhubungan yang terdiri atas dua tabung yang berdiameter berbeda. Masing-masing ditutup sehingga kedap. Di dalam tabung diisikan fluida, baik berupa air atau minyak. Dengan menekan salah satu tabung dengan menggunakan piston berarti akan memindahkan tekanan pada tabung tersebut kepada tabung yang lain. Pada konsep ini berarti kita dapat mengangkat benda yang berat dengan tekanan yang tinggi menjadi ringan dengan memanipulasi diameter tabung piston dan tabung tempat benda akan diangkat. Berikutnya yaitu rem hidrolik atau rem motor. Pada perangkat ini kita juga memanfaatkan hukum Pascal, di mana setiap rem akan dihubungkan pada pipa-pipa menuju ke master silinder. Di dalam pipa penghubung dan master silinder terdapat fluida minyak. Hal tersebut digunakan karena untuk memudahkan pengereman motor. Kita akan meradakan saat mengerem. Terasa ringan, akan tetapi cengkraman yang diberikan sudah mantap dan kuat. Berikutnya ada pesawat terbang. Pesawat dapat terbang karena aplikasi fluida pada sayap pesawat. Hukum yang diterapkan adalah hukum Bernoulli. Pesawat akan terbang ke atas jika bagian bawah pesawat memiliki tekanan yang kecil dan kecepatan aliran udara yang besar. Sebaliknya, jika pesawat ingin turun maka tekanan di bawah sayap besar dan kecepatan aliran udaranya kecil. Gaya angkat pesawat terbang bukan karena mesin, tetapi pesawat bisa terbang karena memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Akibatnya terjadi gaya angkat pesawat dari hasil selisih antara tekanan di atas dan di bawah dikali dengan luas efektif pesawat.
Adapun fenomena zat fluida yang bergerak yaitu yang pertama ada debit aliran. Kita simbolkan dengan Q. Debit aliran sendiri adalah volume aliran yang mengalir dalam suatuan waktu tertentu. Berikut persamaannya itu Q sama dengan delta V dibagi delta T, atau A dikali V dikali delta T dibagi delta T sama dengan A dikali V, di mana A merupakan luas penampang. Fluida mengalir dengan kecepatan tertentu, misalnya pi meter per detik. Misal penampung tabung air berpenampang A, maka yang dimaksud dengan debit fluida adalah volume fluida yang mengalir persatuan waktu melalui suatu pipa dengan luas penampang A dengan kecepatan pi. Q juga bisa dihitung baik berupa zat, itu Q sama dengan volume dibagi delta T, atau Q sama dengan A dikali V. Yang kedua ada persamaan kontinuitas. Apabila suatu fluida ideal bergerak atau mengalir di dalam suatu pipa, maka massa fluida yang masuk ke dalam pipa akan sama dengan yang keluar dari pipa selama selang waktu tertentu. Jika tidak demikian, maka akan terjadi penambahan atau pengurangan massa pada bagian tertentu di dalam pipa. Dalam hal ini berarti telah terjadi pemampatan atau perenggangan fluida, atau dengan kata lain tidak dapat lagi disebut tak termampatkan. Air yang mengalir di dalam pipa air diangkat mempunyai debit yang sama di sembarang titik, atau jika ditinjau di dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Menurut persamaan kontinuitas, perkalian antara luas penampang dan kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang tabung aliran adalah konstan. Persamaan di atas menunjukkan bahwa kecepatan fluida berkurang ketika melalui pipa lebar dan bertambah ketika melewati pipa sempit. Karena itulah, ketika kita sedang berperahu di sebuah aliran sungai, perahu akan melaju semakin cepat ketika celah hujan semakin menyempit. Contoh persamaan kontinuitas yaitu di selang penyemprotan. Ujung selang ditekan dan berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran yang lebih besar. Yang kedua yaitu penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah pada pembuluh yang menyempit akan lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Next. Adapun konsep tekanan pada fluida dinamis. Tekanan dalam fluida dinamis telah diamati oleh Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Hukum Bernoulli ini dikemukakan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan Swiss yang menemukannya pada tahun 1700-an. Bernoulli menggunakan dasar matematika untuk merumuskan hukumnya. Terdapat beberapa asumsi hukum Bernoulli, di antaranya yang pertama yaitu fluida tidak dapat dimampatkan atau incompressible dan non-viscous. Yang kedua yaitu tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding pipa. Yang ketiga, tidak ada energi panas yang ditransfer melintasi batas-batas pipa untuk cairan baik sebagai keuntungan atau kerugian panas. Yang keempat yaitu tidak ada pompa di bagian pipa. Dan yang kelima yaitu aliran fluida laminar atau bersifat tetap. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Hukum Bernoulli dapat dinyatakan dalam persamaan P1 ditambah setengah P V pangkat 2 1 ditambah PGH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat dan ditambah Rho GH2, di mana P merupakan tekanan air, V kecepatan air, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian air.
Nah, angka 1 dan angka 2 pada persamaan tadi menunjukkan titik atau lokasi tempat fluida tersebut diamati. Misalnya seperti pada gambar di bawah ini. Titik 1 memiliki diameter yang lebih besar dibanding dengan titik 2. Jika kita ingin mengetahui suatu besaran pada suatu lokasi di aliran fluida, maka lokasi tersebut wajib kita jadikan salah satu titik lokasi. Titik kedua merupakan satu lokasi di mana kita telah mengetahui besaran-besaran pada lokasi tersebut, sehingga kita dapat mencari besaran yang ingin kita cari. Misalnya pada titik 1, dengan rumus persamaan Bernoulli. Pemilihan titik pada aliran fluida terserah pada kita, sesuai dengan cara-cara seperti di atas. Bahkan, kita dapat memilih lokasi titik seperti pada gambar di bawah ini, jika titik seperti pada gambar di atas tidak mampu menyelesaikan variabel yang kita inginkan. Adapun contoh penerapan hukum Bernoulli yang pertama yaitu tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Alat ini dilengkapi dengan manometer raksa. Dengan mengetahui perbedaan ketinggian raksa pada kedua kaki manometer, aliran gas dapat ditentukan kelajuannya. Yang kedua yaitu penyemprot. Pada alat penyemprot, alat nyamuk dan parfum, saat batang penghisap ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati di mulut pipa. Akibatnya tekanan di ujung mulut pipa menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki air naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung penghisap. Yang ketiga yaitu ada pipa penturimeter. Pipa penturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain berbentuk pipa yang mengalami penyempitan diameter. Berdasarkan ada tidaknya alat pengukur tekanan, penturimeter dibedakan menjadi dua, yaitu ada penturimeter tanpa manometer dan penturimeter dengan manometer. Manometer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup. Jika kalian ingin tahu bentuk penturimeter ini seperti di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan diketikkan di diskusi Elita dengan format nama, NPM, dan pertanyaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.